8 jiwa digital yang menjaga Indonesia tetap waras. Penghormatan terbuka dari PT Jasa Konsultan Keuangan. Ada banyak suara di negeri ini, tapi hanya sedikit yang benar-benar menembus sampai ke dalam hati rakyat. Dan lebih sedikit lagi yang bicara bukan karena dibayar, tapi karena peduli. Ketika bangsa ini diombang-ambingkan oleh krisis akal sehat dan banjir kebencian digital, mereka muncul satu persatu, tidak dengan amarah, tapi dengan keberanian. Tidak untuk memecah belah, tapi untuk menyatukan. Tidak membawa kepentingan, tapi membawa hati. 8 nama, 8 kanal, 8 nyawa digital yang telah menjadi tembok kesadaran rakyat. Bukan aparat, bukan pula buzzer, dan bukan pula elit. Tapi mereka adalah wajah sesungguhnya dari Indonesia. Berani, jujur, dan cinta negeri. 1. Opung Parbeliak di YouTube Parbeliak Channel. Opung bukan sekedar pelawak, ia adalah guru nalar. Ia menyindir tanpa membenci, mentertawakan tanpa menjatuhkan. Dalam logat Bataknya yang kuat, tersimpan satu hal yang tak bisa diajarkan, yaitu ketulusan. Negeri ini butuh lebih banyak opung yang membuat rakyat tertawa tanpa melupakan logika. 2. Agri Fanani, YouTube Agri Fanani. Ia berbicara dengan lembut, tapi pikirannya menusuk tajam. Di saat banyak orang berteriak, Agri memilih menjelaskan. Ia adalah embun jernih yang menyirami padang gurun perdebatan kusam. Kita tidak butuh influencer, kita butuh penerang. Dan Agri adalah lentera yang tak pernah padam. 3. AR Mahmud dalam YouTube AR Mahmud. Bicara lantang bukan karena marah, tapi karena cinta. AR Mahmud menegur dengan keras, namun tak pernah kehilangan arah hormat pada bangsa. Ia menyadarkan bahwa kemarahan bisa menjadi bentuk ibadah jika diarahkan pada kebenaran. Suara Mahmud bukan suara oposisi, itu adalah suara luka yang ingin negeri ini sembuh. 4. Vicky Himpong dalam YouTube Vicky Himpong. Ia adalah juru bicara kampung, desa, dan suara-suara yang tak pernah masuk breaking news. Vicky tak bicara soal rating, tapi soal realitas. Ia adalah denyut nadi Indonesia yang sering diabaikan oleh kota-kota besar. Jika tanah bisa bicara, maka ia akan bersuara seperti Vicky. 5. Banyuwangi Official dalam YouTube Banyuwangi Official. Dalam diam, mereka berkarya. Dalam ketenangan, mereka membangun. Banyuwangi adalah bukti bahwa Indonesia yang hebat tak selalu tampil di headline, tapi hadir di senyum rakyatnya. Mereka tak butuh gembar-gembor, pekerjaan mereka bicara lebih keras dari klaim siapapun. 6. Chandra Teja dalam YouTube Chandra Teja. Analitis, tenang, dan tepat. Chandra bukan sekedar komentator, ia adalah penerjemah kompleksitas politik menjadi pemahaman sederhana. Ia membuat yang ruwet menjadi terang, yang bias menjadi bersih. Negeri ini beruntung memiliki suara seperti Chandra, jernih, tegas, objektif. 7. Cokro TV dalam YouTube Cokro TV. Ia membangkitkan sejarah bukan sekedar cerita lama, tapi sebagai pedoman masa depan. Cokro TV mengajak generasi muda mengenal akar, mencintai warisan, dan merajut ulang Indonesia dengan semangat leluhur. Cokro TV bukan nostalgia, ia adalah panggilan agar kita tidak lupa siapa diri kita. 8. Perspektif dalam YouTube Perspektif Space. Dalam suara wanita ini ada luka dan harapan. Ia tak perlu berteriak untuk membuat pendengaran menangis. Perspektif adalah suara hati yang mengisi kekosongan ruang publik kita dengan akal sehat. Ia tak bersorak,
tetapi setiap katanya membungkam kekacauan. Ia adalah hening yang menyembuhkan. Kami mendengar, kami menghormati. PT Jasa Konsultan Keuangan bukan sekedar lembaga keuangan, tetapi kami adalah bagian dari gerakan kesadaran digital yang percaya bahwa suara rakyat harus diberi tempat. Terutama bagi mereka yang lahir dari kejujuran, bukan pesanan. Kami tidak mencari yang viral, tetapi kami mencari yang bernyawa. Dan 8 nama ini telah menjadi denyut nadi bangsa dalam era penuh kebisingan. Terima kasih telah menjadi benteng nurani publik. Terima kasih telah menyuarakan cinta kepada negeri dalam bahasa yang tidak memecah belah tapi merangkul. Hari ini kami memberikan penghormatan. Besok biarlah sejarah yang mencatat kalian sebagai penjaga kesadaran digital Indonesia. Oh ya, jika Anda ingin berkonsultasi masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan, perpajakan, dan strategi digital marketing, jangan sungkan untuk hubungi kami di 0811 8085 705 atau klik link di bawah ini di www.jasakonsultankeuangan.co.id. Sampai jumpa dalam video berikutnya.